Bersama saya Ngurah Idul Pakai Apa. Hari ini saya akan mereview ya. Akhirnya selesai juga kolam sepupu saya setelah sekitar sebulan ya, sebulan 2 minggu mungkin ya. Di sini sepupu saya sangat sabar sekali ya karena dia mengerjakan sendirinya dan juga memakai cat plexicot ya. Jadi supaya lebih cepat kita bisa memasukkan ikan ya. Di sini juga dapat kemarin tekor ya airnya karena pakai pompa yang 8.000 ya, yang sekarang sudah pakai pompa Sunsun juga yang 4.800 ya. Di sini lihat waterfallnya, kayak tirai air ya. Jadi kita akan lihat ya dari awal pembuatan. Oke, jadi ini dia baterai menjeratnya pakai pipa 2 dim skimmer. Antar pipanya pakai 2 dim juga ya, 2 buah. Mantap. Chambernya ada 3 buah. Setiap chamber ada pengurasannya. Ini 1, 2, 3. Jadi di sini ada 2 pipa untuk menguras kolam 1 dan pengurasan chamber. Oke, jadi ini dia kolamnya akhirnya selesai juga ya. Kolam minimalis. Panjang lebar 130 kali 120. Kedalaman 60 cm ya, filter 3 chamber, pompa antar chamber 2 dim, ada 2 buah ya. Yang terakhir untuk mesinnya ya. Di sini bottom drain 1 dan menjadi 1 dengan skimmer. Hari ini kita tes dengan pompa Sunsun ya, 8.000 liter ya. Untuk debit airnya sekitar 900 ya, 900 liter. Ini kalau chamber di sini tekor ya, ini kurang dipotong ya. Ini airnya yang sedikit masuk. Jadi di sini pasti tekor ya. Karena di sini air tidak ada yang mengalir. Oke, jadi akhirnya setelah kita potong ya beberapa senti berulang kali, akhirnya dapat setelan yang pas ya. Jadi di chamber terakhir tidak tekor ya ini. Ini mesinnya Sunsun 8.000 ya, antar chamber pipa 2 dim ya, 2. Ini juga 2 dim ya. Untuk bottom drainnya 2 dim juga. Ini ada pengurasan setiap chamber, ingat ada pengurasan supaya lebih gampang membersihkan chambernya ya. Jadi ini kolamnya lebih dangkal dari filternya ya. Jadi filter ini lebih tinggi daripada kolam gitu. Tapi untuk tarikannya ya kencang ya. Yang penting ada air disedot ya, jadi jangan ragu. Kenapa filternya lebih tinggi dari kolam? Karena di sini supaya gampang ngurasnya ya. Seandainya ini kita bobok atau kita gali tanahnya, nanti ngurasnya sulit ya. Jadi ini kalau ini di bawah ini bang? Lupa saya namanya, keramik. Jadi paping ya, papingnya. Kita bongkar paping jadi sulit gininya. Semua itu dibongkar ya. Di bawah paping itu gininya. Makanya kenapa saya suruh naikkan filternya supaya lebih gampang ngurasnya. Jadi tinggal buka tutup saja ya di sana. Jadi nanti tinggal diisi pipa langsung dibuang seperti itu. Jadi jangan ragu yang kolamnya lebih dalam dari filter. Seperti ini contohnya ya. Sekarang sudah berhasil ya. Jadi dengan Sunsun 8.000 air aman ya. Dengan 2 antar chamber dia. Mantap. Ingat ya kalau di bawahnya diisi sekat ya dari air baru datang ke media filter ya supaya lebih lancar airnya. Jadi kotorannya tergenang di dasar filter ya. Mantap. Oke, dan akhirnya setelah 2 bulan mungkinnya ini akhirnya isi ikan juga ya. Jadi di sini dicat pakai
FlexiCoat ya, artinya yang cat khusus untuk koinya, supaya jadi yang untuk teman-teman dimanapun berada kalau mau cepat isikan pakai saja cat FlexiCoat ya. Biasanya kalau kolam baru itu pasti pengen cepat-cepat isikan ya. Kalau dari semen itu minimal ya sebulan ataupun biar sampai airnya benar-benar matur baru berani isikan ya. Kalau ini pakai FlexiCoat ini sudah sekitar 2 minggu mungkin ya, ikannya masih aman ya. Jadi untuk busa tidak ada ya. Ini hanya gelembung-gelembung oksigen, jadi berbusa tidak juga. Untuk filternya juga aman ya, kencang. Setelah diisi media, di sini juga diisi spon ya, spon, jaring nelayan, biobol. Di sini mungkin bawahnya jaring nelayan ya. Jadi filternya ada 3 chamber ya, 1, 2, 3. Di sini yang terakhir pompa ya, Sunsun 4800 ya, JTP ya. Untuk tirainya ya, Bang, bagaimana caranya supaya airnya bisa rata ya? Jadi di sini diisi kaca ya. Jadi dipakai kaca ya, kelihatan enggak kacanya? Nah, itu dia kacanya. Jadi supaya airnya dia gini lancar jadinya. Untuk pompa yang 4800 tirainya bagus sekali ya. Lihat, jadi airnya tidak terlalu gini ya. Meskipun agak tinggi ini gelombang airnya tidak terlalu kencang ya. Jadi ikannya kelihatan ya. Seperti itu kalau sudah keras seperti ini ya. Jadi bagus sekali kalau tirainya memang lancar. Nggak ada yang rembes juga. Kanan kiri aman. Jatuhnya juga aman ya. Jadi gelombang airnya itu tidak ada ya. Cuma ini gelembung ini bukan busa ini ya. Ini gelembung oksigen, jadi setiap air yang jatuh ini menangkap oksigen yang ada di udara dan dibawa ke air ya. Jadi ini juga bagus untuk oksigen yang larut dalam air ya. Jadi ini dia ya. Untuk di tengahnya di CT ya, mesinnya di CT. Jadi dari pompa dibagi 2 ya. Satu untuk ke waterfall dari sini ya ke atas. Dan yang satunya untuk venturi ya. Venturinya juga kenceng ya. Ini takut HP saya nyemplung nih. Oh, itu dia venturinya ya. Untuk 4800 lumayan. Jadi bisa dibagi 2. Venturi dan waterfall. Di sini waterfallnya juga kencang sekali ya. Jadi di sini ikannya masih lumayan ya, belum terlalu jinak ya, karena baru 2 minggu ya. Juga di sini ada tembaga, penjinaknya tidak terlalu jinak juga ya. Mantap. Oke, seperti di awal ya. Jadi setiap chambernya ini ada pengurasan ya, pakai pipa 1 dem ya. Dan untuk pengurasan kolamnya juga pakai 1 dem ya. Itu untuk chamber, ini untuk kolamnya ya. Pipa antar chamber pakai 2 dem ya. 2 buah. Jadi di bawahnya diingat diisi sekat ya antar air yang baru masuk dengan medianya ya, supaya airnya lancar dan kotornya mengendap di bawah seperti itu ya. Oke, aman ya. Jadi jangan ragu kalau kolam Anda lebih dangkal dari filternya ya. Ini contohnya ya. Jadi ini lebih dalam ya dari chambernya ya. Untuk skimmernya juga lumayan ya. Kalau agak mungkin kurang bagus kelihatannya, ini tinggal diatur aja ketinggian skimmernya, atur ya. Jadi seperti ini lebih kenceng ya. Jadi kita tinggal naik turunkan aja, nggak usah dilem ya ini ya. Untuk mulut skimmernya nggak usah dilem, biar bisa diatur seandainya airnya berkurang ataupun bertambah. Tinggal kita naikkan sendiri ya. Seperti yang video yang tadi ya. Jadi di sini pakai 1 pipa 2 dem, di sana bottom drainnya ya. Jadi 1 dengan skimmernya ya. Jadi kencang ya. Jadi kalau pakai 2 bottom drain dengan 1 pipa itu tidak bagus ya, karena nyedotnya itu tidak fokus dia kalau di bawah ya. Tapi kalau pakai 1 pipa dengan 2 lubang ya, 1 bottom drain yang di bawah sana dan skimmernya itu bagus ya, karena ini nariknya dari atas ya, makanya dia kencang jadinya. Kalau ini pakai di bawah mungkin nggak mau nyedot ya, jadi nggak fokus ya. Seperti itu ya. Kalau ada mau ditanyakan langsung aja di kolom komentar, jangan ragu.
Pasti saya akan jawab, tenang saja. Mantul sekali. Kita lihat dari jauh. Oke, ini dia ya, penampakan dari jauh ya, mantap sekali. Jadi untuk di atasnya itu dipakai batu ya, batu yang hitam tuh. Dan di tengahnya diisi keramik, simple tapi keren ya. Nanti tinggal di atasnya ini tinggal diisi tumbuh-tumbuhan, mungkin anggrek atau apa, atau bonsai juga mantap ya. Sebenarnya pakai bonsai air terjun itu bagus sih, dikasih 2 itu ya, biar lebih hijau ya. Jadi yang punya masih bekerja ya, sepupu saya. Sini ada adiknya aja ini preman nih. Halo Bang, bagaimana Bang? Halo. Kolamnya mantap ya? Ya enak, adem di sini dulu. Adem ya jadinya ya seperti itu ya. Kalau sudah ada kolam di rumah itu adem ya. Jadi percikan air ya. Jadi kalau ada tambah sedikit ini ya, kalau sudah air terjunnya kencang seperti ini tidak terlalu bising ya dia. Kalau dia Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau buat kolam ya, jadi harus jangan ragu ya. Jangan ragu beli pipa, jangan ragu beli cat, jangan ragu beli pompa ya. Jadi di sini nggak ada aeratornya karena sudah ada penturinya ya. Jadi sama-sama memberi oksigen yang cukup dan juga air terjunnya ya sangat bagus sekali. Tirainya juga bagus, tirai airnya bagus sekali ya. Jadi oksigen yang ditangkap di udara itu lebih banyak ya. Jadinya di sini 2 oksigen ya, penturi dan waterfallnya ya. Ingat jangan ragu beli pipa ya. Pipanya itu yang terpenting itu catnya sebenarnya. Kalau mau cepat isikan harus catnya yang FlexiCord aja yang beli ya. Bukannya saya ini sama, memang produk FlexiCord itu khusus untuk kolam koi ya. Mungkin habis ngecat itu didiamkan 7 hari langsung mungkin bisa diisikan. Tapi ini juga sepupu saya nggak berani juga ngisikan baru, jadi direndam pelepah pisang ya, atau gedebong ya. Gedebongnya direndam 1 minggu, dikuras airnya, ditambah air baru. Karena di sini juga pumpnya pakai kapurit, jadi didiamkan dulu lagi 1 minggu, diputar airnya, terus baru diisikan ya. Jadi di sini itu sebenarnya ikan tester tapi lumayan ya, size-nya sekitar 20-15 cm ya, 9 ekor. Ini sudah running sekitar isikannya sekitar 2 minggu, jadi aman-aman saja ya. Jadi saya dari pertama dari awal sudah saya kasih tahu sepupu saya, jangan ragu beli cat ya. Jadi dengan cat FlexiCord itu kita dapat semua di cat ini ya. Dari kolam juga dapat, waterfall juga dapat ya. Di chamber juga dapat ya. Jadi untuk rembasnya juga aman, ikan baru juga aman ya. Ini belum ada tanda-tanda lumut ya. Padahal di sini full matahari ya. Jadi sekitar 3 jaman mungkin ya. Di sini juga ini nggak tahu juga, ini belum dapat hujan ya. Semoga saja aman saja ini. Mau dites dulu hujan ini apakah ikannya, karena ini ya yang bahaya itu air hujannya itu yang dari genteng ini ya. Kalau air hujan langsung sih sedikit, kalau dari genteng itu dia berkumpul di genteng dan menyatu, terjun dah ke sini set. Oh, jadi banyak asamnya itu. Jadi pH airnya turun seperti itu. Sekian dulu ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja di kolom komentar. Ingat like, comment, share, and subscribe ya. Jadi jangan ragu beli pipa, cat sama mesin ya. Ikan juga. Kalau ikannya kan begitu bonus. Ingat kita harus merawat air ya. Kalau kolam itu harus airnya dirawat, bukan ikannya dirawat. Kalau sudah airnya sehat, matur, pasti kita dapat bonus koi, pasti cepat besar, sehat dan jarang sakit. Oke, terima kasih. Dadah.